Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan soal yang kedua tentang pembahasan simulasi AKM untuk SD atau MI atau paket A ya. Baik, kita langsung saja klik menu yang Ayo Coba AKM. Seperti biasa ya, nanti kita akan mengisi atau mengklik link-link yang nanti akan tampil di website ya Menjar ini. Kita tunggu dulu, masih loading. Ya, masih. Baik, di sini sudah menunjukkan jenjang SD MI paket A ya. Kemarin kita sebelumnya ya sudah membahas tentang materi AKM tentang literasi. Sekarang kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu yang numerasi. Kita klik yang numerasi, kita arahkan ke sini. Ya, sudah diarahkan ke numerasi. Setelah itu kita klik OK, lanjutkan. Kita tunggu. Ya, masih loading. Nah, setelah itu kita login langsung seperti biasa. Baik, di sini ada token ya, ada tokennya. Kita kopikan. Ya, kita kopikan ke sini. Oke, setelah itu kita klik nama. Ya. Oke, sudah. Kemudian tanggal lahir. Oke, sudah, kita klik submit. Ya, kita akan mengisi soal numerasi ya. Waktu kita hanya membutuhkan waktu 60 menit untuk mengerjakan soal AKM ini. Kita mulai ya. Kita klik mulai. Oke, masih loading. Kita tunggu. Ya, di sini sudah mulai menampakkan tulisan soal nomor 1. Ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan yang lama ya. Oke, di sini sudah ada soal nomor 1 ya. Kita lihat di sini, perhatikan keterangan pada gambar lip di bawah ini. Kita baca dulu ya. Lihat di sini, kapasitas daripada gambar lip ini adalah 550 kg. Dan penumpang ada 8 orang. Ada peringatan dilarang merokok. Misalkan di sini Andi berat badan 95 kg, Rosa 83 kg, dan Joni 35 kg. Dan di lip ini sudah berisi ada 5 orang dengan jumlah berat badan 380 ya, dari 5 orang yang sudah masuk atau yang sudah ada di lip ya. Oke, kemudian di luar lip itu ada Andi ini tadi ya, Rosa dan Joni. Nah, rencananya akan masuk ke dalam lip yang sama. Nah, di sini ada pertanyaan yang nomor 1, yaitu saat lip kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Ya, saya ulangi. Berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Nah, karena jumlah total kapasitas lip itu 550 kg, maka kita bisa mengkalikan berat badan Andi dengan jumlah berapa orang yang mendekati atau paling tidak sama dengan jumlah kapasitas ini ya. Oke, berarti kalau kita mau memasukkan berapa orangnya, maka kita harus mengkalikan angka yang berat badan Andi ini, yaitu 95
ya, dikalikan berapa orang yang nanti hasilnya jangan sampai melewati kapasitas lift ini ya. Coba kita kalikan yang satu, nggak mungkin ya, masih banyak yang tersisa. Coba yang berikutnya kita kalikan dengan angka 5 orang ya. Ya, oke. Ya, sepertinya pas ya untuk 5 orang ya. Jadi yang banyak orang dengan berat badan sama seperti Andi ini, yaitu 95 kg, ini bisa masuk dengan jumlah orang 5 orang ya, yaitu sekitar berapa tadi, 95 dikali 5 berarti ada berat di lift yaitu 475, berarti masih ada sisa ya kapasitasnya ya. Oke, kalau kita tambahkan lagi menjadi 6 malah menambah kapasitas ya, jadi di luar kapasitas ya. Berarti yang cocok adalah yang 5 yaitu 475 kg yang bisa masuk ke lift ini ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya yang soal nomor 2 ya. Oke, kemudian masih seputar lift ini ya. Ada pertanyaan yang nomor kedua, yaitu 2 orang akan masuk ke dalam lift ya. Jadi 2 orang akan masuk ke dalam lift dan sebelumnya sudah ada 5 orang ya dengan berat badan 380 kg dengan kapasitas yang dapat menampung di lift itu yaitu 550 kg. Nah, yang 2 orang yang akan masuk ini mereka akan bergabung dengan kelima orang yang sudah ada di lift tadi ya. Kemudian 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ya ke dalam lift tersebut kira-kira siapa? Apakah Andi dan Joni ataukah Andi dan Rosa atau Rosa dan Joni ya? Oke, kalau kita 2 orang ini kita masukkan Andi dan Joni, berarti Andi dan Joni kita jumlahkan 95 ditambah 35 yaitu 130 ya. Sementara di sini sudah masuk 380 ditambah 130 ya. Oke, berarti masih muat ya. Oke, masih muat ya. Masih tersisa yaitu 130 menjadi 510, berarti sisa 40 kilo ya. Oke, berarti pas ya. Oke, ini benar. Kemudian bagaimana kalau kita masukkan Andi dan Rosa? Andi dan Rosa ini kalau kita jumlahkan beratnya jadi 178. Sementara kita masih tersisa yang bisa masuk ke dalam lift yaitu 170. Sementara di sini 178, berarti sudah tidak muat lagi ya. Melewati batas kapasitas, berarti salah ya. Kemudian kalau Rosa dan Joni, ya Rosa dan Joni ini masih coba di sini 118. Kita tambahkan ke 380 jadi 498, berarti masih muat. Oke, berarti juga Rosa dan Joni betul ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Pertanyaannya adalah masih seputar lift ya. Apabila ada yang bergabung dengan kelima orang yang ada di dalam lift tadi, apakah kondisi berikut memungkinkan? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan. Coba kita baca pernyataannya. Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Oke, jadi gini, kalau kita masukkan Andi, Rosa, dan Joni yang beratnya ini sekitar 200-an lebih ya, kalau kita masukkan, sementara di sini di dalam lift sudah ada 380 kg, maka kan ternyata melampaui kapasitas yang ada di dalam lift sehingga tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam lift lagi yang 3 orang ini. Berarti jawabannya salah ya. Oke. Pernyataan yang kedua, lift sudah tidak dapat diisi lagi. Nah, ini juga pernyataannya salah ya. Padahal di sini masih tersisa 380. Berarti masih memungkinkan antara Andi dengan Joni atau Rosa dengan Joni. Berarti pernyataan tersebut juga salah ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu soal nomor 4. Masih seputar lift ya. Pertanyaan yang nomor 4 yaitu apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kilo,
ya, Andi masuk ke dalam lift dengan membawa barang seberat 6 kilo dan bergabung dengan kelima orang yang di dalam lift tadi. Kira-kira berapa kilogram kapasitas lift yang tersisa? Oke, kita caranya berarti menjumlahkan berat Andi dengan 6 kilo ini menjadi 101 ya. Nah, 101 ini nanti kita jumlahkan dengan 380 menjadi 481. Nah, berarti kapasitas lift yang masih tersisa yaitu sekitar 69 ya. Ya. Oke, kita hitung lagi. 95 ditambah 6 kilo yaitu berapa? 101 ditambah 380. Ya, betul ya, 69. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya yaitu soal nomor 5. Di seputar lift ya, pertanyaan yang nomor 5 ini. Keluarga Dewi juga ingin masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang di dalam lift. Keluarga Dewi terdiri atas ayah 72 kg, ibu 63 kg, Ferry 33 kg, dan Dewi 45 kg. Mereka membawa beberapa kardus. Nah, di sini pertanyaannya, pasangkanlah nama anggota keluarga Dewi dengan berat kardus paling berat yang dapat dibawa masuk. Kemudian pasangkanlah dengan mengklik bulatan di sebelah kiri dan bulatan di sebelah kanan yang sesuai. Oke, kita di sini ada pernyataan tentang ayah, ibu, dan Ferry. Kalau kita masukkan ayah, ibu, dan Ferry, ya. Ayah itu 72, ya, ditambah 63 menjadi 135, ya. Kemudian ditambah Ferry 33 ya, 135 135 ya ditambah 33 menjadi 168 ya. 168. Nah, sementara di dalam lift masih membutuhkan sekitar 170. Berarti masih muat ya. Masih muat. Oke, 168 ini masih muat. Kemudian masih tersisa 2 kilo. Ya, ini masih tersisa 2 kilo, berarti berat kardusnya harus yang 2 kilo. Kita klik ke sini. Ya. Kemudian ayah Ferry dan Dewi. Ya, ayahnya 72 ditambah Ferry 33 ya, 72 ditambah 33, kemudian ditambah Dewi 45. Ya. Menjadi berapa? 151 ya. Oke, 151 ya. Oke, 151. Nah, 151 sementara kita butuh ditambah 151 ini ditambah 380 ya, 151 jadi 400 jadi 531. Berarti kita butuh maaf tadi 72 ya ditambah 33 yaitu 105. Nah, 105 ditambah 45 ya menjadi 150. Oke, maaf 150. Nah, 150 dijumlahkan dengan 380 menjadi 530. Nah, berarti masih muat ya, masih tersisa, yaitu harus membawa kardus seberat 20 kg. Pas ya, 103 menjadi 530 ya. Kalau di total berarti kita harus membawa berat kardus maksimal 20 kilo ya. Oke, kemudian kalau kita masukkan ibu, Dewi, dan Ferry ya. Ibu itu 63 ditambah Ferry 33 dan Dewi 45 kilo menjadi 100 berapa? 141 ya. 141 ini kita jumlahkan dengan 380 ya. Menjadi berapa? 100 menjadi 500 ya, 521 ya, menjadi 521. Berarti Ibu Dewi dan Ferry ini bisa masuk dalam lift kemudian dan bisa membawa kardus seberat
kita tambahkan lagi 29 ya. 29 ya, pas. Oke, 29. Baik. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 6 ya. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi masih seputar lift ya. Jika Rosa dan Joni, ini Rosa dan Joni masuk bersamaan, kemudian bergabung dengan kelima orang yang ada di dalam lift, berapa kilogram barang paling berat yang dapat mereka bawa? Jelaskan alasan matematismu ya. Oke. Kita jumlahkan dulu yang Rosa dengan Joni ya, yaitu 118. Nah, 118 ini kita jumlahkan lagi dengan 380, yaitu jadi 498. Nah, berarti kita masih bisa membawa Rosa dan Joni, kemudian membawa barang seberat berarti 52 ya. 52 ya. Coba kita hitung lagi. Jawabannya 52. Ini alasannya ya. Kita hitung berat total kapasitas yang ada di dalam lift itu 55 kg ya. Nah, sementara kita tulis dulu. Sementara berat penumpang yang sudah ada yaitu 380, nanti ditambahkan dengan tadi 141 ya. Ya, 141. Itu tadi antara Rosa dengan Joni. Ya. Ya, betul ya. Ya, maka di sini hasilnya jadi berapa? 498. Sehingga masih muat untuk membawa barang seberat 52 kg. Ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7 ya. Sini Ari ya, soal nomor 7 ini Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Ini gambar gayungnya. Gayung ini diisi air ya. Kemudian sampai penuh diisi airnya. Setelah itu air dari gayung tersebut ia masukkan ke beberapa gelas. Nah, ternyata air yang ada di gayung ini muat untuk 4 gelas ya. Oke, di sini ada pertanyaan, yaitu pasangkan gambar di sebelah kiri dengan banyak gelas air yang tepat untuk mengisinya di sebelah kanan. Oke, di sini ada gambar 1 ya. Tadi satu gayung itu ada cukup untuk atau sama dengan isi 4 gelas, berarti ditambah 1 gelas lagi menjadi 5 gelas ya. Oke, di gambar 2 berarti ada 5 gelas ya. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian di sini ada gambar 1 terdiri dari 2 gayung. Maka dalam satu gayung yang ini sama dengan 4 gelas, maka 4 gelas ditambah 4 gelas menjadi 8 gelas. Ya, kita hitung lagi ada berapa gelas di sini. Oke, berarti yang ini ya, 8. Kita isi dulu, centang dulu. Ada 8 gelas. Ini sama dengan 8 gelas untuk 2 gayung. Ya, seperti itu. Itu soal nomor 7. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 8 ya. Nah, di sini nomor 8 masih seputar gayung dan gelas. Berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung? Oke, di sini ada 3,5 gayung. Kalau 3,5 itu 3,5 ya, atau 3/1/2. Nah, berarti 3 gayung itu cukup untuk 4 gelas, berarti 3 kali 4 berapa?
12. Nah, setengah gayung ditambah setengah gayung. Di 12 kita simpan dulu, kemudian setengah gayung. Setengah gayung. Ya, setengah gayung. Satu gayungnya aja 4 gelas, berarti setengah gayung 2 gelas ditambah 2, berarti menjadi 14 ya. Oke, menjadi 4 gelas. 14 gelas. Oke, cukup kita 14 gelas ya. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Baik, di sini ada soal baru. Gambar di atas yaitu menunjukkan permen jelly tusuk ya, dengan isi yang berbeda. Nah, setiap tusuk terdiri dari beberapa buah permen jelly dengan warna yang sama. Ya. Nah, satu tusuk isi yang 3 permen itu dijual dengan harga 2.000. Jadi yang isi permennya ini 3, 1, 2, 3 itu harganya 2.000. Nah, sedangkan yang satu tusuk ini, satu tusuk dengan isi 5 permen, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini harganya 3.000. Nah, ada pertanyaan. Kita membeli 2 tusuk permen jelly yang isinya 5 dan 5 tusuk permen jelly dengan isi 3. Kita membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan. Nah, uang 2 lembar 10 ribuan itu berarti 20.000 ya. Maka uang kembalian yang diterima Ita adalah, oke, kita hitung-hitung dulu ya. 2 tusuk permen jelly isi 5, berarti yang isi 5 itu harganya 3 ribuan, berarti 3.000 kali 2 sama dengan 6.000. Kemudian 5 tusuk permen jelly isi 3 itu 2 ribuan, berarti 2 kali 2.000 kali 5, jadi 10.000 ya. Nah, 10.000 yang tadi ini adalah 6.000, jadi 16.000. Nah, kemudian Ita punya uangnya 20.000 ya, berarti 20.000 ditambah dikurangi harga permen yang totalnya yaitu 16.000, berarti sisa kembaliannya atau uang kembaliannya yang diterima Ita adalah 4.000 gitu ya. Oke. Paham ya? Oke, caranya paham. Jadi uangnya 20.000 dan beli permennya yang 2 tusuk permen jelly 5 yaitu 2 kali 3.000 6.000 ya. 5 tusuk permen jelly isi 3 yaitu 5 kali 2.000 10.000. Jadi 6.000 tambah 10.000 jadi 16.000. Jadi 20.000 dikurangi 16.000 jadi 4.000. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu soal nomor 10. Masih seputar permen jelly. Adi mempunyai uang 12.000. Ia ingin membeli permen jelly seperti pada gambar untuk dua adiknya. Supaya kedua adiknya mendapatkan permen sama banyak, maka permen apa saja yang harus dibeli Adi? Pilihlah semua pilihan jawaban yang benar. Oke, di sini kalau jawabannya benar kita kasih centang ya. Oke, yang A, yang ini. Kira-kira betul apa salah? 6 tusuk masing-masing isi 3 permen. Berarti 3 permen ini harganya tadi 2.000 ya. 2.000 kali 6 tusuk berarti berapa? Jadi 12.000 ya. Nah, uangnya cukup 12.000. 6 tusuk itu berarti 3 permen jadi 18 permen. Ya. 18 kita kasihkan untuk dua adiknya, berarti 99 ya masing-masing. Dan harganya pas 12.000 totalnya. Berarti ini betul ya, kita centang betul. Kemudian yang ketiga, 3 tusuk masing-masing isi 5. Nah, ini isi 5 itu berapa? 5 itu berarti yang harga 3 ribuan. 3.000 kali 3 berarti 9.000 ya. Dan 1 tusuk isi 3. Isi 3 itu 2 ribuan. 2.000 kali 1 2.000 ditambah 9 jadi 11.000. Betul salah? Berarti masih ada sisa ya. Masih ada sisa. Masih ada sisa 1.000. Namun permennya tadi 15 ditambah 3 18. Ya. Ini pertanyaan supaya kedua adiknya mendapatkan permen sama banyak. Ya. Di sini yang 9.000 ada 15 permen, di sini 3 permen yang harga 2.000 jadi 9.000, berarti kembaliannya 1.000 ya. Namun di sini dapat 18 permen juga ya. Oke, masih bisa ya, berarti nanti 99 juga sama.
Nah, bagaimana kalau yang C-nya ini atau yang ketiga? Dua tusuk masing-masing isi 5, berarti eh, yang harga 3.000 ya. Ini jadi 6.000. Oke. Kemudian dan permennya ada 10 ya. Kemudian 3 tusuk masing-masing isi 3 permen. 3 permen itu yang harga 2.000. 2.000 kali 3 6.000 juga. Berarti 6.000 uangnya pas 12.000, berarti tidak ada kembalian, uangnya habis. Kemudian semua per jumlah permennya ini 10 permen, ini 9 permen. Malah ada 19 permen ya, berarti kurang pas ya. Jadi ini 9 permen, yang ini 10 permen, 19 permen, malah ada satu adiknya yang nanti tidak kebagian, berarti ini kurang pas. Ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Masih seputar permen jelly. Surti mempunyai uang senilai 20.000. Ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya untuk membeli permen dan membagikan kepada 6 orang temannya sama banyak. Nah, kira-kira permen apa yang harus dibeli Surti? Oke, di sini ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya, bukan berarti menghabiskan ya. Oke, untuk membeli permen dan membagikan kepada 6 orang temannya. Kira-kira permen apa yang harus dibeli Surti? Oke, kita kasih alasannya di sini ya. Berarti Surti ya bisa membeli permen, bisa membeli permen apa tadi, permen jelly ya, permen jelly yang satu tusuknya isi 5 permen ya, 5 permen. Nah, kalau 5 permen itu berarti 5 dikali 1 berarti 1 ya, harga 3.000. Kemudian 5 permen dan itu kepada 6 temannya ya, yang 5 permen ini. Kemudian satu tusuknya isi 5 permen ya, maksudnya yang satu tusuk ini sebanyak gitu ya, sebanyak 6 tusuk gitu ya, 6 tusuk ya, 6 tusuk. Surti bisa membeli permen jelly yang satu tusuknya isi 5 permen sebanyak 6 tusuk. 6 tusuk kemudian 6 tusuk ini jadi dikalikan 5 permen ya, 6.000. 6 tusuk itu kali yang harga 3.000 jadi 18.000. Berarti nanti masing-masing dapat satu tusuk yang isinya 5 permen. Ya, cukup. Itu jawabannya. Berarti satu jawaban aja cukup ya. Boleh yang ini. Surti bisa membeli permen jelly yang satu tusuknya isi 5 permen sebanyak 6 tusuk. Ya. Berarti 6 kali yang harga 3.000-an adalah 18.000. Dan yang 3.000-an ini isi permennya 5 permen. Berarti masing-masing dapat 5 permen gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Masih nomor 12 ini soal yang berbeda ya. Yaitu tentang papan pemutar. Perhatikan gambar berikut, kita bacakan dulu. Gambar tersebut merupakan papan pemutar. Cara memainkannya adalah dengan memutar papan. Setelah papan berhenti, jarum akan menunjuk salah satu bagian. Oke, lihat di sini yang ada warna merah sebesar 3 ya, warna kuning 1, warna biru 2, dan warna hijau 2 ya. Oke. Pertanyaannya, setelah papan tersebut diputar, papan warna apa yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum pada saat berhenti? Jelaskan jawabanmu. Coba yang paling mungkin itu secara logika ya. Warna apa kira-kira ya? Warna merah ya. Nah, warna merah kenapa? Di sini karena warna merah itu lebih
lebih banyak ya. Lebih banyak ya. Warna merah itu lebih banyak peluangnya. Peluangnya karena paling banyak ya. Lebih banyak peluangnya. Karena paling banyak ya. Maksudnya lebih besar, bukan lebih banyak ya, lebih besar peluangnya ya dibandingkan dengan warna lain ya. Yaitu warna merah sekitar peluangnya itu 3:8 ya. Oke, kalau yang lainnya ada yang 2, ada yang 1 ya. Oke. Atau juga eh, warna merah ini juga bisa memiliki warna merah ini juga merupakan warna yang memiliki bagian paling besar ya. Jadi warna merah ini juga memiliki bagian paling besar ya. Coba lihat bagian paling besar karena jumlahnya banyak ya. Memiliki bagian paling besar karena jumlahnya banyak ya. Memiliki bagian paling besar pada papan ya, pada papan di antara warna lain. Karena jumlahnya banyak. Jadi kalau jumlahnya banyak otomatis bagian dari papan itu lebih besar ya. Oke. Cukup ya. 2 aja ya. Jadi tetap warna merah. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih seputar papan pemutar. Ini pertanyaan. Salah seorang anak mencoba memutar papan dengan arah yang berbeda-beda, bisa dengan arah jarum jam atau arah kebalikannya. Tentukan warna papan yang paling mungkin ditunjuk jarum sesuai dengan arah papan diputar. Jadi di sini menentukan warna papan yang paling mungkin. Yang paling mungkin berarti seperti tadi di pembahasan soal nomor 12 ya. Maka di sini ketika papan pemutar diputar ke sebelah kanan ya, ke arah kanan yang satu arah dengan jarum jam, maka yang paling mungkin ditunjuk jarum jam di sini yaitu warna apa? Tentunya warna merah ya. Kenapa? Karena warna merah ini merupakan warna yang paling banyak. Jadi memiliki peluang yang besar untuk bisa terkena jarum jam. Nah, bagaimana kalau anak tersebut atau kita ya memutar ke arah yang sebelah kiri berlawanan dengan arah jarum jam? Itu pun sama ya, nanti kemungkinan yang akan memiliki peluang yang besar adalah warna merah. Dan jarum jam di sini walaupun diputar ke arah kiri akan menunjuk ke arah warna yang memiliki peluang yang paling besar yaitu warna merah. Oke. Baik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, kita tunggu dulu. Oh, ternyata soalnya sampai nomor 13. Baik, di sini sudah ada perintah konfirmasi ya, konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Oke, berarti kita sudah menyelesaikan tes-tes tentang soal AKM numerasi ya. Oke, kita klik saja tanda selesai tes. Oke. Baik, adik-adik semua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan soal AKM untuk SD, MA atau paket A tentang numerasi ya. Alhamdulillah di sini kita lihat hasilnya ya. Ya. Alhamdulillah sebagian besar benar ya. Oke. Ya, ya, oke. Alhamdulillah sebagian besar benar ya. Seperti itu. Baik, adik-adik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan soal AKM untuk numerasi ya, tingkat SD, MI maupun paket A ya. Baik, mungkin saya tutup ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.